Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda menyaksikan TVRI Sumatera Utara dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat ya pemirsa ya, walaupun udah semakin sore tapi kami tetap akan menemani Anda sampai dengan sore hari nanti ya, sampai dengan pukul 6 sore kurang lebih seperti itu Anda akan menyaksikan Ayo Bertani. Nah seperti biasa ya pemirsa ya, setiap hari Rabu ya pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda menyaksikan Ayo Bertani. Tentunya kita akan menghadirkan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian. Nah kalau di dunia pertanian ini banyak sekali memang penemuan-penemuan baru, inovasi-inovasi baru begitu ya pemirsa ya. Apakah itu untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, untuk mengatasi hama, kemudian dari teknologi pertanian, wah banyak sekali yang baru-baru yang mulai bermunculan seperti itu. Seperti yang akan kita bahas sore hari ini ya pemirsa, kita akan membahas tentang Elisitor Biosaka dan manfaatnya seperti apa. Mungkin di telinga kita yang masih awam, masih kurang familiar ya dengan istilah ini ya, Elisitor Biosaka. Untuk itu supaya kita paham bersama-sama, kita harus saksikan acara ini sampai dengan akhir ya pemirsa. Kita akan bahas apa sebenarnya Elisitor Biosaka ini dan manfaatnya seperti apa terhadap tanaman, tumbuhan dan juga di bidang pertanian tentunya ya. Baik, akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Ada dua narasumber yang kita undang hari ini. Kita perkenalkan dulu ya satu persatu. Yang pertama ada Naomi Iten Ambarita. Selamat sore Naomi. Sore Kak. Apa kabar Naomi? Kak, puji Tuhan, kabar baik Kak. Kabar baik ya, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada Muhammad Yusuf Pulungan. Selamat sore Yusuf, yang paling ganteng di antara kita ya Naomi ya. Sore Kak. Sehat Yusuf? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih juga sudah hadir Yusuf. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, boleh menghubungi kami di 081161600386. Silakan ya yang penasaran apa itu Biosaka, Elisitor Biosaka, boleh ditelepon ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, kita awali dari, kita tanya dulu ya keseharian narasumber kita pemirsa sebelum kita bahas sebenarnya Elisitor Biosaka ini apa. Kita tanya-tanya narasumber kita dulu. Mereka kesehariannya apa nih sebenarnya? Kalau dari Naomi sendiri, apa saja nih kegiatan sehari-harinya? Kegiatan sehari-hari saya Kak sebagai mahasiswa semester 6, saya seperti biasa ke kampus dan juga aktif di organisasi kami Klinik Tanaman. Organisasi apa Mas? Klinik Tanaman Kak. Klinik Tanaman, iya. Wah ini kayaknya tanaman-tanaman yang sakit gitu ya masuk klinik. Kak. Oh iya bener lagi. Baik, terima kasih Naomi, luar biasa sekali walaupun masih berkuliah ya semester 6 yang lagi sibuk-sibuknya begitu ya, tapi tetap menyempatkan waktunya berorganisasi yang tentunya bermanfaat ya di bidang pertanian khususnya. Kalau Yusuf sendiri seperti apa nih kegiatannya? Kalau kegiatan saya Kak, saya juga mahasiswa aktif semester 4 Kak. Juga aktif di organisasi Klinik Tanaman juga. Baik, wah ini menarik ya Klinik Tanaman. Nanti kita bahas ya pemirsa ya, Klinik Tanaman ini organisasi seperti apa juga ya. Baik, kita bahas Elisitor Biosakanya. Mungkin dari Yusuf dulu ya pemirsa, boleh Yusuf menjelaskan kepada kita semua di sini pemirsa yang di rumah yang menonton tentunya seperti apa sebenarnya Biosaka ini sebenarnya apa Yusuf? Boleh diberitahukan dulu ke kita semua. Ya Kak, jadi Biosaka itu yang pertama itu bio yang artinya makhluk hidup dan saka artinya selamatkan alam kembali ke alam. Jadi Biosaka ini berfungsi sebagai elisitor bagi tanaman. Di mana elisitor bagi tanaman ini dia berfungsi untuk mengirimkan sinyal agar tanaman itu bisa pertumbuhannya lebih optimal Kak. Dan juga berfungsi sebagai mencegah hama dan penyakit tanaman serta jamur-jamur patogen lainnya Kak. Oh, jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman begitu ya. Di sini kan ada dua kata nih, Biosaka dan Elisitor. Yang perlu kita pahami elisitornya ini apa begitu pemirsa ya, karena orang yang masih awam ini masih bingung gitu dengan istilah-istilah pertanian begitu ya pemirsa ya. Kalau Naomi bisa menjelaskan elisitor ini apa sih sebenarnya Naomi? Elisitor sendiri Kak merupakan tumbuhan elisitor di mana tumbuhan ini berfungsi merangsang pertumbuhan
morfologi serta fisiologis tanaman, serta dapat mengakumulasi senyawa phytoalexin, di mana senyawa ini bersifat antimikroba. Oke, berarti elisitor ini tumbuhan juga? Iya Kak, Gitu. jenis tumbuhannya. Kalau biosaka ini dia wujudnya apa, Yusuf? Biosaka ini Kak wujudnya seperti cairan Kak. Oh gitu. Cairan air. Oke baik, kalau dari biosakanya itu sendiri apa kandungannya sehingga dia tadi yang dikatakan Yusuf ini sangat bermanfaat untuk tumbuhan begitu ya? Boleh dijelaskan? Yusuf? Kandungannya Kak, yang pertama itu ada fitokimia, baru alkaloid itu berfungsi sebagai anti hama sebenarnya Kak. Dan juga untuk meningkatkan produksi tanaman juga. Oke, berarti dia manfaatnya apa nih untuk khusus untuk hama begitu ya? Sebenarnya Kak, nggak khusus juga Kak, cuman bisa untuk hama, bisa juga untuk meningkatkan tanaman produksi itu. Oke, baik. Serbaguna jadinya Kak. Ya gimana? Serbaguna Serbaguna untuk hama, kemudian untuk meningkatkan produksi untuk juga. meningkatkan pertumbuhan tanaman juga ya, gitu. Ini salah satu contohnya bukan ya, Yusuf yang di botol seperti itu dia bentuknya? Iya Kak, ini contohnya. Oh gitu. Ini contohnya. Nah itu dia pemirsa, itu bukan jamu ya pemirsa ya. Nanti dikira kita menyediakan jamu untuk narasumber, bukan ya. Jadi ini adalah biosakanya yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Jadi bentuknya seperti ini dia, cairan. Ini apa aja nih, terbuat dari apa saja nih di biosakanya ini, Yusuf? Ini terdiri dari 5 komponen Kak. Yang 5 pertama itu komponen. daun gamal, badadotan, rumput teki, baru rumput jelaga, sama maman ungu. Oke, nah kalau untuk komponennya itu memang khusus dari tanaman-tanaman yang disebutkan Yusuf tadi, atau boleh tanaman yang lainnya? Sebenarnya Kak untuk tanamannya ada banyak Kak. Cuman kan minimal ya 5 komponen. Minimal 5 komponen ya. Oke, baik. Baik. Nah, ini kelihatannya kan seperti cairan begitu ya. Seperti pupuk cair juga ya pemirsa ya, karena kita juga sudah mulai mengenal pupuk cair begitu. Apakah ini juga sama dengan pupuk cair, Naomi? Untuk biosaka dan pupuk cair itu Kak, orang beranggapannya sama ya, tapi ternyata itu berbeda karena pupuk sendiri itu mengandung zat-zat hara yang diperlukan oleh tanaman, sedangkan biosaka sendiri ini merangsang pertumbuhan dari tanaman itu sendiri Kak. Jadi dia nggak menyediakan khusus gitu untuk zat-zat hara yang dibutuhkan tanaman. Oke, baik. Nah ini dari kelima lima komponen ya Yusuf ya, minimal 5 komponen seperti itu. Berapa banyak yang diperlukan begitu Yusuf untuk membuat biosaka ini? Kalau dari misalnya airnya 5 kilo Kak, itu bisa 5:2, 5 liter airnya dan 2 kilo gulmanya ataupun rumput yang mau dibikinkan biosaka. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa dicoba ya pemirsa ya. Mana tahu ada tanaman ataupun tumbuhan yang tadi disebutkan oleh Yusuf. Boleh diulang kembali Yusuf, apa-apa saja tadi 5 komponen yang harus ada minimal ya, minimal 5 ya pemirsa ya. Yang pertama itu Kak daun maman ungu. Daun paman ungu. Maman ungu. Maman ungu. Oke. Bisa juga maman putih. Oke. Daun gamal, Daun gamal. badadotan, sama rumput teki pun bisa juga Kak. Baru daun jelaga juga bisa. Apa itu yang kondisinya seperti apa, yang sudah kering kah atau yang masih fresh begitu? Kalau kondisinya Kak yang harus fresh deh Kak, harus segar. Dan juga dia terbebas dari yang namanya kayak jamur, penyakit itu. Dia betul-betul harus fresh dan segar. Oke, kalau ini fokusnya untuk pengendalian hama, kemudian pertumbuhan, sama seperti pestisida berarti ya, pengganti pestisida alami bisa dikatakan begitu, Yusuf? Bisa juga Kak. Pestisida alami begitu ya kalau untuk Alami. menangani hamanya, tetapi tidak hanya hama biosaka ini, tetapi dia juga bisa untuk memproduksi pertumbuhan daripada tumbuhan itu sendiri bisa lebih cepat begitu ya Yusuf ya. Iya, Kak. Baik, nah untuk pemirsa di rumah yang mungkin ada tanaman tadi di sekitar lingkungan rumahnya ya, boleh dicoba ya pemirsa untuk pengendalian hama, kemudian untuk mempercepat pertumbuhan tanaman Anda, boleh dicoba dibuat ya. Nah untuk membuatnya seperti apa nih Naomi, boleh dibantu dijelaskan kepada pemirsa di rumah untuk membuat elisitor biosaka seperti ini, apa saja yang diperlukan?
Untuk alatnya sendiri Kak, kita membutuhkan untuk memudahkan kita mengambil gulma itu kita membutuhkan gunting atau pisau untuk memudahkan kita ambil dari tanah. Terus selanjutnya dalam proses pembuatannya itu kita membuatnya ke dalam ember. Pastikan embernya ini cukup untuk kita, misalnya kita menggunakan 5 liter air, itu cukup untuk itu. Terus corong untuk nanti kita memasukkan ke dalam botol dan juga saringan tentunya Kak. Karena nanti harus disaring untuk memisahkan daun dari ekstrak tanaman-tanamannya. Nah, untuk prosesnya seperti apa ini? Direbuskah atau bagaimana nih prosesnya? Prosesnya Kak, setelah tadi kita ambil gulmanya itu tentu saja kita bersihkan untuk memisahkan tanamannya dari tanah yang menempel pada tanaman tadi. Setelah itu nanti gulmanya kita masukkan ke dalam rendaman airnya lalu kita peras menggunakan tangan Kak. Setelah diperas menggunakan tangan itu boleh sambil kita aduk agar nanti larutannya itu homogen selama 10 sampai 20 menit tergantung dari tanaman apa yang kita gunakan Kak. Diaduk Agar homogen antara ekstrak diaduk tanamannya. selama 10 menit itu langsung Ya, diaduk 10 terus sampai gitu? 20 menit bahkan bisa lebih Kak, tergantung Diaduk tanamannya terus? ya. Oh wow, Diperas sambil diaduk Kak. diperas sambil diaduk. Oke, itu apa tuh? Fungsinya supaya apa tuh? Agar ekstrak dari tanamannya ini kan tadi ada Kak senyawa phytoalexinnya itu dia keluar dan tercampur merata untuk tanah. Baik, setelah itu sudah selesai, sudah bisa digunakan atau apa lagi nih Ya proses? Kak, kita saring, selanjutnya? terus pastikan botol yang kita gunakan itu steril. Nanti takutnya dia kontam dan nggak jadi dia Kak, karena dia gampang juga untuk gagal biasa kayak ini. Tuh, jadi pastikan menyediakan wadah ataupun botol-botol yang steril ya, walaupun menggunakan botol-botol bekas bisa juga kan ya, tapi harus benar-benar bersih ya pemirsa ya, harus sudah steril agar tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman yang lainnya. Jadi nanti bisa gagal ya Naomi ya kalau tidak steril seperti itu. Wah, sebenarnya ini cukup gampang ya karena tidak menggunakan proses apapun, tidak menggunakan alat, mesin dan lain sebagainya, hanya membutuhkan tenaga kita ya untuk memerasnya dan mengaduknya yang cukup lama. Kalau menurut saya 10 sampai 20 menit itu kan agak lumayan. Tapi bisa menghasilkan produk yang luar biasa ya, berguna untuk tanaman kita seperti itu ya. Baik. Nah, kalau untuk pembuatan biosaka ini Yusuf yang khusus untuk tanaman syaratnya seperti apa? Yang pertama itu Kak, syaratnya bahannya harus betul-betul bersih dan terbebas dari penyakit ataupun kayak hama gitu Kak. Baru pun daunnya harus segar dan nggak boleh busuk. Kemudian itulah Kak, dari 5 komponen itu harus betul-betul lah segar. Oke, yang jelas harus bersih begitu ya, harus daunnya juga bukan daun kering ya, walaupun ini dari gulma begitu, tapi bukan daun-daun yang kering yang sudah busuk begitu, bukan ya. Jadi tetap menggunakan daun-daun yang tadi sudah disebutkan yang minimal 5 komponen itu tadi, yang benar-benar masih bagus, masih fresh dan juga bersih. Cara pembuatannya juga tadi sudah disampaikan Naomi, itu juga harus diperhatikan ya pemirsa ya, dari kebersihannya, kemudian proses pembuatannya harus diperas menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan alat ya begitu ya. Kemudian juga wadah ataupun botolnya juga harus bersih. Jadi ini karena kita membuat bahan yang kita gunakan untuk pengendali hama dan juga percepatan pertumbuhan dari tanaman. Jadi memang harus benar-benar dibuatnya dengan sungguh-sungguh ya, dengan cara yang bersih juga. Baik, kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita sore hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya-tanya langsung dengan narasumber, boleh ya di 081161600386. Setelah yang berikut ini kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Ayo Bertani dan masih menyaksikan Ayo Bertani bersama dengan kedua narasumber kita, ada Naomi dan juga Yusuf ya pemirsa. Kita masih membahas tentang Elisitor biosaka dan manfaatnya. Baik, nah kami juga kembali mengundang Anda di line telepon interaktif. Silahkan, kita masih ada waktu di 081161600386 ya. Boleh tanya-tanya seputar biosaka seperti ini ya pemirsa, karena kan banyak juga di luar sana yang mengeluhkan pengendalian
pengendalian hama seperti apa begitu ya. Kadang tanamannya ada yang sudah mulai berhasil tapi kemudian diserang hama begitu. Ada juga yang sudah tinggal panen diserang hama, ada juga yang sudah panen baru ketahuan ada hamanya begitu ya. Mungkin Biosaka ini bisa membantu Anda mengendalikan hama pada tanaman Anda. Apalagi ini aman ya pemirsa ya, karena terbuat dari tumbuh-tumbuhan juga. Jadi tidak menggunakan bahan kimia sedikit pun begitu ya, lebih alami seperti itu ya. Boleh, dan Anda di rumah yang memiliki tumbuhan ataupun tanaman yang tadi disebutkan, boleh dicoba dibuat di rumah ya pemirsa, dengan alat-alat seadanya yang tidak perlu membeli yang macam-macam, hanya memerlukan tanaman-tanaman tadi yang 5 komponen, kemudian bahan-bahan yang tidak terlalu rumit ya, hanya ember, wadahnya, kemudian botolnya, tetapi memang harus yang bersih dan steril seperti itu ya. Baik, kita ke narasumber kita lagi, kita tanyakan lagi kalau untuk Naomi di sini, kalau untuk Biosaka ini kan terbuat dari gulma begitu ya, beberapa jenis gulma, dan ini harus 5 komponen begitu ya, minimal 5 komponen. Ini kenapa sih Biosaka ini dibuat dari gulma begitu, dan kenapa harus 5 komponennya nih Naomi? Karena Kak, dari tumbuhannya sendiri kan beda-beda kandungan. Jadi gulma ini sendiri mengandung beberapa senyawa kimia yang dimana terkandung alkaloid, terpenoid, steroid gitu Kak. Kandungan-kandungan kimia ini dapat menghasilkan hormon pertumbuhan tanaman bersifat antibakteri dan juga dapat merangsang pertumbuhan pucuk daun sendiri Kak. Oke, pucuk daun, kemudian merangsang pertumbuhan dan juga pengendalian hama gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ini sebenarnya paket lengkap ya pemirsa ya. Jadi kita bisa mempercepat pertumbuhan tanaman kita, sekaligus juga hamanya tidak datang begitu ya, dan juga pucuk-pucuk daunnya lebih cepat tumbuh. Ini sebenarnya paket lengkap ya. Ini kalau memang ada bisa dibuat sendiri, buatlah sendiri ya pemirsa, apalagi Bapak Ibu para petani di luar sana. Ini sangat baik sekali ya, sangat menguntungkan sekali untuk pertanian Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Baik, mungkin pemirsa di rumah yang tadi kurang menyimak, boleh diulang kembali oleh Yusuf ya, seperti apa cara pembuatan dari Biosaka ini sendiri ya. Ini kenapa tadi kan dijelaskan oleh ya Naomi sudah ya pemirsa, kenapa ini harus diputar menggunakan tangan, apa tidak boleh menggunakan alat mesin atau ditumbuk saja begitu, boleh nggak sih? Seperti apa Yusuf? Sebenarnya nggak boleh Kak. Dijelasin dari awal ya Kak. Pertama diseleksi dulu tanamannya Kak, dibersihkan, baru cuci dulu ya. Baru kemudian disiapkanlah airnya 5 liter, rumputnya 2 kilo, baru diremas. Remasnya pakai perasaan Kak. Pakai perasaan. Kalau nggak pakai perasaan dia nggak jadi Kak. Oke, seperti apa tuh? Kalau menggunakan perasaan seperti apa tuh tekniknya? Iya. Dan juga diputar searah jam gitu. Baru dia setelah keluar dia sedikit berbusa dan berbau seperti daun tanaman, rumput bok segar, itu udah bisa disaring. Disaring kemudian dimasukkan ke dalam wadah botol untuk tempat Biosaka itu. Kemudian langsung bisa digunakan Kak. Nah, untuk diremasnya itu dia sampai hancur atau sekedar saja, atau memang kita putar sampai daun-daun itu hancur begitu, lumat sampai dia bisa tercampur dengan airnya? Sebenarnya Kak, sekedar aja Kak. Dia asalkan keluar zat tanin dari daunnya tersebut. Dan kenapa nggak bisa menggunakan gilingan ataupun mesin, karena kalau gitu dia langsung hancur Kak kalau pakai tumbuhan, nggak bisa dia keluarkan zat-zat taninnya itu. Dan bisa juga zat taninnya itu rusak gara-gara mesin ataupun tumbuhan itu Kak. Iya, oh gitu. Jadi memang makanya harus menggunakan tangan ya pemirsa ya, tidak boleh menggunakan mesin ataupun alat penggiling atau tumbukan gitu, nggak boleh ya, karena zat-zatnya itu bisa rusak ya, zat-zat yang memang diperlukan untuk tanaman itu tadi jadinya rusak. Jadi memang benar-benar harus menggunakan tangan, diperas ya, diremas ya. Nah, itu juga harus menggunakan perasaan ya, nggak boleh kalau lagi bad mood tuh nggak boleh ya Yusuf ya. Nggak boleh Kak, nanti bisa kalau juga lagi bete hancur nggak boleh ya. Kalau lagi bantu orang tuanya mungkin ya, lagi kesel gitu, aduh udah capek aku disuruh lagi bantu, nggak boleh ya. Jadi memang harus benar-benar tenang gitu ya, dengan kesungguhan seperti itu. Diremasnya juga tidak boleh terlalu kencang seperti itu ya, sekedar saja sampai dengan zat taninnya itu keluar dari gulma itu tadi ya pemirsa, dan diputar searah jarum jam seperti itu Yusuf ya, selama 10 sampai 20 menit ya pemirsa.
Nah, itu dia, kemudian disaring ya Yusuf ya. Disaring. Kak. Disaring, kemudian perlu diendapkan lagi kah atau disimpan dulu beberapa waktu atau bisa langsung digunakan? Oh, bisa langsung digunakan Kak. Cuman untuk daya simpannya tidak lama Kak. Itu maksimal 5 bulan Kak. 5 bulan ya, oke baik. Nah, kalau untuk pengaplikasiannya ini menggunakan apa nih? Disiramkah atau seperti apa? Pengaplikasiannya itu Kak disemprot menggunakan sprayer yang dia sprayernya itu semprotannya kencang Kak. Oh, kan Sehingga ada dia tuh ya aroma lingkupnya spray-spray tanaman lebih- itu yang semprotannya kencang itu ya. Oh gitu, menggunakan spray pemirsa, bukan dituang menggunakan itu bukan ya. Jadi harus di spray ke bagian tanaman, bagian apanya nih? Tanah, batang atau daun atau bagian Daun mana? dan batang Kak. Daun dan batangnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk dosisnya seperti apa Naomi untuk pengaplikasian Biosaka ini kepada tanaman, seperti apa dosis yang tepat? Dosis Biosaka sendiri Kak berbeda dari tiap tanaman tergantung kebutuhannya. Contohnya itu seperti tanaman padi dan jagung itu membutuhkan 50 ml Biosaka dengan campuran 15 liter air. Kalau untuk tanaman cabai, tomat, kacang tanah itu dapat menggunakan 10 sampai 20 ml Kak per tangki sprayernya. Tangki sprayernya, oke 50 mili ya, tergantung dari kebutuhan tanamannya lah ya. Kita lihat seperti apa kondisi tanaman kita. Kalau memang betul-betul sangat membutuhkan, maksimalnya berapa mili Naomi? 50 Kak. Maksimalnya 50 mili ya setiap sekali Per spray ya. 15 liter air. 15 liter air seperti itu. Kalau pengaplikasiannya nih berapa kali sehari atau ada waktu-waktu khusus, minggu berapa kali atau seperti apa Naomi? Waktu optimal pengaplikasian Biosaka itu sebaiknya 10 hari sekali Kak. 10 hari sekali ya, nggak perlu sering-sering Iya, juga nggak ya. perlu. Oh gitu, hanya 10 hari sekali. Kemudian kita lihat seperti apa, ada tidak perubahannya begitu ya pemirsa ya. Kita lihat lagi kalau sudah mulai berkurang mungkin hamanya dan juga pertumbuhannya juga semakin membaik, boleh dikurangi dosisnya begitu ya. Jadi memang setiap tanaman itu berbeda-beda dosisnya dan juga kondisi tanaman itu seperti apa harus kita perhatikan seperti itu ya. Nah, kalau untuk tanaman, untuk pengaplikasian Biosaka ini tanaman apa saja yang boleh Yusuf? Untuk pengaplikasiannya itu Kak di tanaman hortikultura Kak. Contohnya Tanaman seperti hortikultura. melon, cabai, kentang ataupun tomat. Bisa juga Kak diaplikasikan ke tanaman perkebunan, tanaman pangan bisa juga. Oh gitu ya, tapi utamanya untuk tanaman Hortikultura. hortikultura begitu ya. Kalau untuk tanaman lain mungkin kalau untuk tanaman seperti bunga-bunga gitu bisa nggak sih? Bisa Kak. Tanaman hias Bisa. gitu. Biosaka ini bisa untuk semua tanaman sebenarnya Kak. Sebenarnya bisa untuk semuanya gitu ya. Tapi lebih utamanya untuk tanaman hortikultura begitu ya. Karena memang yang lebih rawan terserang hama mungkin ya Iya, Yusuf Kak, ya, lebih rawan hortikultura. terserang hama seperti itu ya. Nah, ini sangat cocok sekali untuk Bapak Ibu para petani hortikultura di luar sana yang memang banyak sekali yang mengeluhkan banyak terjangkit hama ya Bapak Ibu ya. Nah, selain menggunakan Biosaka ini lebih sehat ya dibandingkan dengan menggunakan pestisida yang tentunya berdampak juga kepada tanaman Bapak Ibu ya, apalagi untuk hortikultura yang memang dikonsumsi langsung untuk tubuh begitu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini Biosaka lebih aman karena terbuat dari bahan-bahan alami ya Bapak Ibu ya. Boleh dicoba untuk membuat Biosakanya. Kita katakanlah ini pestisida alami ya Bapak Ibu ya, jadi lebih sehat, lebih aman juga dan lebih murah ya begitu ya, lebih murah, jadi bisa mengurangi kos pembelian dari pestisida dan juga pupuk. Nah, ini bisa dicampur nggak ya sama pupuk pengaplikasiannya? Kalau pupuknya pupuk organik juga kayaknya bisa Kak, tapi kalau untuk kimia nggak bisa. Oh, Tapi kalau- alangkah lebih baiknya semprot Biosaka aja. Oh gitu ya, karena udah paket lengkap juga ya Bapak Ibu ya, sudah untuk pengendali hama, pertumbuhan tanamannya juga ya, jadi bisa menggunakan Biosaka aja ya, seperti itu ya. Wah, ini luar biasa sekali kalau di semua para petani ya bisa menggunakan Biosaka ini ya. Baik, luar biasa. Nah, kalau untuk pengaplikasiannya tadi sudah dijelaskan oleh Naomi, ini maksimal 50 mili ya, maksimal 50 mili ataupun memang sesuai dengan kebutuhan daripada tanamannya. Kebutuhan tanaman itu seperti apa kondisinya begitu ya. Kalau untuk kan itu harus di-spray ya. Spraynya itu seperti apa sih Naomi? Boleh diberitahukan kepada pemirsa teknik penyemprotannya seperti apa? Batang tanaman atau sebanyak apa begitu, seperti apa caranya? Untuk
spraynya sendiri mungkin kita dapat menggunakan sprayer kabut ya Kak, khusus gitu. Dan untuk Yang halus ya, iya, semprotan yang bulir saat halus ya. pengaplikasiannya kita juga harus memperhatikan arah mata angin Kak, arah angin datang, Oke. biar lebih maksimal penyemprotannya Kak. Oh gitu. Baik. Nah untuk pengaplikasiannya juga harus diperhatikan ya pemirsa ya untuk arah anginnya supaya nggak kemana-mana juga ya si biosakanya itu. Jadi memang fokus untuk penyemprotan tanaman kita ya pemirsa ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan spray yang benar-benar semprotannya itu kenceng gitu ya. Spray apa tadi? Nus kabut Kak, Khusus kabut ya. sprayer nus kabut. Sprayer nus kabut seperti itu ya pemirsa ya. Baik. Nah biasanya kan kalau pembuatan seperti ini seperti pupuk cair kemudian biosaka ini yang memang menggunakan teknik seperti itu ya, ada yang berhasil ada yang tidak begitu ya, tergantung dengan tekniknya benar atau tidak. Nah kalau dari biosaka ini sendiri Yusuf, kalau yang berhasil yang seperti apa ciri-cirinya? Kalau yang berhasil itu Kak, pertama warnanya sesuai dengan tanaman yang kita bikin Kak. Misalnya tanamannya warna hijau, dia warna hijau. Kan ada kayak rumput yang agak kecoklatan. Kalau menggunakan rumput hijau kita warnanya sedikit coklat. Baru kemudian yang kedua itu dia wanginya wangi segar daun tanaman Kak. Baru timbul sedikit busa di atasnya gitu. Cuma nggak banyak, kalau banyak gagal Kak. Oke, baik. Nah, seperti ini nih ya. Ini berarti dari tanaman yang coklat daunnya Ya, coklat. seperti itu. Oh gitu ya pemirsa ya. Jadi harus diperhatikan juga ya untuk hasilnya ya. Hasil pembuatan dari biosaka ini adalah salah satu contoh yang berhasil ya, yang menggunakan tanaman yang tanamannya memang berwarna coklat. Jadi dia sesuai dengan tanaman yang kita gunakan begitu ya. Gulma yang kita gunakan warna apa, kalau memang dedaunan yang warna hijau biasanya pasti akan berwarna hijau juga ya, seperti itu. Nah ini yang berhasil. Kalau yang tidak berhasil yang seperti apa begitu ya pemirsa, karena kan ini kalau membuat sendiri yang nggak tahu panduannya mungkin bingung ini udah berhasil atau gagal ya gitu ya, takutnya nanti gagal dan diaplikasikan ke tanaman jadi malah tanamannya jadi nggak baik begitu ya. Kalau yang gagal yang seperti apa cirinya Naomi? Kalau biosaka yang gagal itu Kak, terdapat endapan baik di bagian atas, tengah maupun bawah biosaka cairannya itu Kak. Terus dia nanti ada butir-butiran gitu Kak, itu menandakan saat kita membuat biosakanya itu cairannya nggak homogen. Oh gitu. Terus terdapat bau gas dia Kak, baunya itu asing, nggak kayak bau segar gulma yang kita gunakan. Oh gitu ya. Untuk warnanya berubah tidak? Bisa berubah Kak, soalnya dia kan nggak homogen ya Kak, jadi dia nggak mengikuti gulma yang kita gunakan tadi. Oh gitu. Berubah warna. Dan dia ada endapan gitu ya. Baunya juga tidak bau segar ya, tidak bau daun tapi ada berbau gas seperti itu ya. Nah itu adalah salah satu ciri yang menandakan bahwa biosaka Anda gagal ya pemirsa ya. Jadi kalau Anda yang mencoba membuat di rumah ya, perhatikan juga setelah selesai seperti apa hasilnya begitu ya. Kalau sudah Anda simpan di dalam wadah, dalam botol tetapi ada endapan, kemudian baunya kok agak beda gitu ya, seperti ada bau gas, mungkin itu gagal dan bisa dicoba lagi ya dengan teknik yang benar dan bisa diperhatikan step-stepnya seperti apa ya. Baik, akan kita lanjutkan kembali ya pemirsa, tetap bersama kami di Ayo Bertani, kami masih akan kembali. Semua bisa, yo ayo bertani. Baik pemirsa, terima kasih pemirsa masih setia ya menyaksikan Ayo Bertani. Kita sudah di segmen terakhir. Anda yang sudah menyaksikan dari awal tadi terima kasih ya sudah menyimak, dan memang harus disaksikan sampai dengan akhir ya supaya mendapatkan informasinya tidak setengah-setengah begitu ya. Paling yang tadi sudah menyaksikan dari awal prosesnya seperti apa, jadi kita paham ya dari awal dijelaskan biosaka itu apa, kemudian manfaatnya seperti apa, dan juga cara pembuatannya seperti apa ya. Tidak boleh di skip ya, jangan setengah-setengah mendapatkan informasi supaya bisa dicoba ya di rumah ya. Apalagi untuk Bapak Ibu para petani
khususnya petani hortikultura ini sangat baik sekali ya Bapak Ibu ya untuk tanaman Anda ya. Selain itu juga untuk mengurangi kos pembelian daripada pupuk seperti itu ya, dan juga pengendali hama seperti itu, karena ini baik sekali ya, paket lengkap begitu. Nah, untuk proses pembuatannya tadi sudah dijelaskan oleh Yusuf dan juga Naomi. Harus diperhatikan juga step-stepnya seperti apa. Tadi Naomi juga sudah menjelaskan ya pemirsa seperti apa ciri-ciri daripada Biosaka yang gagal begitu ya, dari baunya yang sudah berbeda, kemudian ada endapan di bawahnya. Namun kira-kira kalau untuk yang di luar sana ya yang sudah membuat namun gagal begitu, pasti bertanya-tanya ya, apanya ya, karena apa ya gagal ya gitu ya. Dan supaya bisa membuat lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama begitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira karena apa sih biasanya Biosaka ini pembuatannya hasilnya menjadi gagal begitu Naomi? Faktor-faktornya itu mungkin salah satunya itu Kak dari takaran antara gulma dengan airnya ya Kak. Mungkin dia terlalu banyak airnya atau gulmanya terlalu sedikit gitu Kak. Untuk faktor keduanya mungkin karena botolnya sendiri nggak steril Kak. Jadi dia pecah gitu, nggak homogen cairan Biosakanya ini. Terus selanjutnya itu Kak mungkin teknik memerasnya. Seperti tadi kata Yusuf kan, dalam teknik pemerasannya ini harus menggunakan perasaan gitu Kak. Kalau terlalu kuat dia rusak, nggak jadi. Kalau terlalu lembut juga ekstraknya nggak keluar gitu Kak. Oh iya benar sekali ya. Jadi memang harus benar-benar pas ya. Kalau untuk tadi perbandingannya yang baik berapa tadi perbandingan antara air dan juga gulmanya Nomi? 2 kg gulma dan 5 liter air Kak. 2 kg gulma ya Bapak Ibu ya, dan juga airnya itu 5 liter begitu ya. Jangan kebanyakan air juga, karena itu tadilah yang bisa membuat salah satu faktor yang membuat Biosaka ini gagal ya, sehingga menjadi ada endapan begitu ya. Kemudian teknik pemerasannya juga harus benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh karena ini terlalu bersemangat mungkin ya, diperas sekuat tenaga biar cepet nih gitu ya, biar keluar nih semua sari-sarinya begitu ya. Salah juga karena bisa merusak zat-zat yang diperlukan seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu kencang, nggak juga terlalu pelan gitu ya. Yang terlalu pelan juga akhirnya tidak keluar deh tuh zat-zat yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian memang perlu diaduk selama 10-20 menit seperti itu ya. Dan juga botolnya harus benar-benar bersih. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kegagalan itu. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan ya pemirsa ya, Bapak Ibu di rumah harus diperhatikan step-stepnya seperti apa ya. Baik, nah kalau kita menggunakan Biosaka ini apa saja keuntungan yang dapat kita rasakan begitu Yusuf? Yang pertama Kak, keuntungan itu efektifnya sangat tinggi Kak. Baru pun dalam proses pembuatannya itu sangat sedikit orangnya, bahkan satu orang saja bisa. Tidak membutuhkan banyak orang ya, buat sendiri juga bisa ya. Dan juga prosedurnya pun gampang. Baru yang paling utama mungkin para petani mikirkan itu masalah biaya Kak. Ini dapat bisa memangkas biaya dari pupuk kimia dan pestisida itu cukup tinggi Kak, hampir 50%. Mungkin itulah menjadi alasan petani harus menggunakan Biosaka ini. Ya, karena banyak sekali keuntungan yang didapatkan ya, Yusuf ya, luar biasa benar sekali ya pemirsa. Jadi memang boleh ya kita beralih dari yang kimia ke bahan alami ya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini memang banyak keuntungannya begitu ya, baik untuk tanaman, kemudian juga baik untuk Bapak Ibu para petaninya untuk mengurangi kos pembelian daripada pupuk kimia begitu ya. Kemudian kalau untuk terhadap hasil panen seperti apa ini Naomi? Dampak positif penggunaan Biosaka terhadap hasil panen itu sendiri? Menurut jurnal yang saya baca Kak, pada lahan sawah komoditi padi, mereka mendapatkan hasil produksi itu 5-6 ton, di mana jumlah ini meningkat sebanyak 3-4 ton sebelum penggunaan Biosaka sendiri Kak. Saat ini sudah digunakan di berbagai negara juga ya, Naomi ya. Baik, nah mungkin di Indonesia khususnya di Sumatera Utara bisa juga menggunakan Biosaka ini, lebih kita perkenalkan lagi ke dunia pertanian kita, ke seluruh penjuru ya yang ada di Sumatera Utara untuk menggunakan Biosaka ini. Baik, nah kalau ini memang banyak sekali keuntungan tadi sudah kita bahas ya, tapi kalau kekurangannya ada tidak Yusuf Biosaka ini? Kekurangannya ada Kak, karena kan dia terbuat dari bahan organik, jadi bahan itu bisa ganti-ganti tersedianya. Misalnya kan di wilayah ini banyak rumput
babadotannya. Ya. Kan bisa aja ntar dicabut orang udah mati, hilang jadi. Baru yang kedua itu hama ini ada namanya hama adaptasi Kak, resisten. Jadi hama ini bisa dia beradaptasi agar lebih kuat lagi. Jadi dengan cara untuk mengatasinya, kita cari tanaman yang mengandung senyawanya yang lebih kuat lagi Kak. Agar serangga ini bisa mati dia. Ataupun bisa menghilang dari situ. Baik, benar sekali ya. Baik. Nah, kalau kalian sendiri memproduksi biosaka ini sudah dipasarkan Kak atau seperti apa nih Naomi? Untuk pemasarannya masih skala pertanian ya Kak, dengan petani di sekitaran USU. Jadi belum, masih di skala pertanian dekat-dekat kampus kami Kak, wilayah kampus. Baik. Nah, ini juga ya yang memang di masyarakat juga jarang begitu melihat biosaka ini ya Yusuf ya. Kenapa ini tidak banyak ya yang memproduksi biosaka ini kemudian menjualnya begitu sehingga mungkin bisa dirasakan oleh semua orang begitu Yusuf? Mungkin salah satu faktornya Kak, karena kan biosaka ini bikinnya gampang Kak. Jadi semua orang pun bisa. Kemudian produk biosaka ini nggak bisa bertahan lama, nggak bisa bertahan lebih dari 5 bulan. Jadi pabrikan ataupun yang mau memproduksinya itu kayak mikir-mikir gitu Kak. Karena kan nggak bisa tahan lama, juga keuntungan nggak apa kali. Iya kalau dalam jangka 5 bulan itu laku. Kalau nggak laku kan udah termakan lagi biaya apanya kan. Iya, betul iya benar sekali. Jadi karena memang membuatnya juga mudah, jadi memang belum ada yang memproduksi ini untuk memang dipasarkan dan dijual skala besar begitu ya. Tapi mungkin suatu saat nanti mudah-mudahan ada ya, karena memang ini sangat bermanfaat sekali. Apalagi untuk yang di daerah perkotaan mungkin jarang sekali mendapatkan gulma-gulma ini. Kalau untuk di daerah pertanian mungkin bisa ya mendapatkan gulma dari yang tadi sudah disebutkan. Tapi kalau untuk orang-orang di perkotaan mungkin yang juga bercocok tanam di pekarangan rumahnya, bisa jadi ini juga sangat dibutuhkan begitu ya. Mudah-mudahan kalian ya, mana tahu nanti suatu saat bisa memproduksi ini dalam skala yang besar dan juga bisa dipasarkan di masyarakat supaya masyarakat juga semakin mengenal dan banyak yang menggunakan biosaka ini ya. Nah, Naomi mungkin bisa jelaskan ke pemirsa di rumah kenapa harus menggunakan biosaka ini supaya pemirsa di rumah juga tertarik begitu ya untuk membuat biosaka ini dan juga menggunakan biosaka untuk tanamannya. Ya, selain dari kandungan biosaka yang dapat merangsang pertumbuhan, biosaka ini mudah dibuat dan efisiensi hasilnya itu dapat terlihat nyata gitu Kak. Terus dengan kita mengambil gulma dari sekitar lahan itu kan juga lahan petani itu kan menjadi bersih Kak. Sehingga secara ekologi menjadi lebih baik Kak. Betul sekali. Jadi banyak sekali manfaatnya, manfaat untuk tumbuhannya, kemudian bermanfaat untuk para petani yang menggunakan dan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar ya, bisa jadi bersih karena gulma-gulmanya kita gunakan kembali ya, tidak menjadi sampah gitu ya, tidak terbuang tetapi bisa digunakan kembali. Ini luar biasa sekali ya pemirsa ya. Boleh dicoba di rumah ya pemirsa ya. Baik, nah saya tertarik dengan organisasi yang kalian geluti saat ini yaitu klinik tanaman itu apa tuh, bergerak di bidang apa? Boleh jelaskan mungkin Yusuf? Klinik tanaman itu Kak bergerak fokusnya itu di bidang penyakit sama hama tanaman Kak. Penyakit dan hama tanaman, oh seperti itu. Jadi apa-apa saja tuh kegiatan yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan itu Kak kayak bikin biosaka Kak, baru bikin kayak bioinsektisida Befaria baesiana. Baru kami ada juga kegiatan kemasyarakatan, contohnya seperti pengabdian masyarakat ataupun bakti desa. Dan juga kami ada kegiatan yang namanya workshop Kak, di mana hari Jumat ini nanti Kak workshopnya di kampus. Wah luar biasa, di mana tuh Di acaranya? pertanian di Aula Suratman Kak. Oh gitu, berarti ini audiensnya siapa nih, mengundang siapa aja nih? Audiensnya Kak, target kami itu di Fakultas Pertanian sama Fakultas MIPA Biologi. Oke baik, wah luar biasa sekali ya, jadi sangat bermanfaat sekali apalagi untuk masyarakat ya, turun langsung ke masyarakat dan memperkenalkan seperti apa sebenarnya penanganan hama yang baik begitu ya, kemudian untuk mengidentifikasi mungkin hama-hama apa saja yang menyerang tanaman tersebut begitu ya. Baik, luar biasa. Kalau dari Naomi sendiri melihat
masyarakat kita ataupun para petani di Sumatera Utara sebenarnya mereka sudah aware belum sih, mereka sudah paham nggak sih tentang tanaman itu sendiri yang menjadi mata pencarian mereka, pengendalian hamanya? Nomi melihatnya seperti apa? Mungkin untuk petani kita belum terlalu ya Kak, karena mungkin mindsetnya masih menggunakan pupuk kimia karena terlihat nyata gitu Kak dan cepat. Sedangkan pupuk organik, bioinsektisida itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu Kak. Jadi padahal dengan menggunakan pupuk organik atau bahan-bahan organik kita dapat lebih menjaga lingkungan kita gitu Kak, baik tanah, udara ataupun lingkungan sekitarnya gitu Kak. Betul, ya benar sekali ya. Jadi kalau untuk masyarakat lebih memilih yang instan gitu ya, ataupun memang kurang teredukasi saja ya begitu ya Nomi ya. Memang ilmunya belum nyampe, belum tersalurkan gitu. Mereka kurang mendapatkan informasi bahwa penggunaan pupuk kimia seperti itu jangka panjangnya akan merusak tanah gitu kan ya, merusak lingkungan. Dan untuk penggunaan yang organik tentunya lebih menguntungkan walaupun memang hasilnya tidak langsung pada saat itu ya. Kalau menggunakan yang kimia mungkin pada saat itu juga kita kelihatan cepat begitu dan juga pertumbuhan langsung cepat begitu, tapi kedepannya kita kan melihat jangka panjangnya ya untuk anak cucu kedepannya begitu ya. Kita kan mengharapkannya tanaman kita ataupun tanah yang kita tinggalkan itu tetap sehat untuk keturunan kita selanjutnya begitu ya Bapak Ibu masyarakat di luar sana, agar lebih aware lagi supaya bisa beralih dari kimia menjadi organik begitu ya. Pelan-pelan kita sama-sama untuk juga membumikan kembali ya tanah-tanah supaya lebih sehat kembali seperti itu. Baik, terima kasih ya untuk Yusuf dan juga Nomi yang sudah hadir di sini memberikan informasi pengalamannya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk kalian, sukses selalu kuliahnya, organisasinya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori, pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.